acara berlangsung. Apabila Bapak Ibu telah dipersilakan untuk berbicara ataupun bertanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga di penghujung hari ini 12 November 2021 setelah dari Senin kita disibukkan dengan berbagai kegiatan, sekarang kita diizinkan untuk berkumpul, bersilaturahmi, menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti dalam acara kajian rutin dengan tema kesadaran dalam ibadah yang dipersembahkan oleh pengurus daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia. Tulus mengabdi, semangat berkontribusi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, khususnya penceramah kita pada acara kajian rutin hari ini yang insya Allah akan segera bergabung, yakni yang kami hormati Bapak Ustadz Wijayanto, kemudian yang kami hormati Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Ana Wismayanti SH, yang kami hormati Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Fadli Ihsanul Husain SH, yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Dede Tresnawati SH MKN, yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Juniti Damepurba SH, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Kajian Rutin hari ini, Ibu Selo Selviana SH MKN, serta Bapak Ibu para tamu undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan doa bersama agar kita mendapat keberkahan dan dilancarkan pada kegiatan hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Syaiful Anwar SH MKN. Kepada Bapak Haji Syaiful Anwar, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Periza atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Karawang, Ibu Juneti Damepurba. Yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Ibu Selo. Yang terhormat Ketua MPD Bapak Fadli, Ketua DKD Bu Dede, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan sekalian yang berbahagia. Sebelum acara pengajian rutin kajian Islam dimulai, marilah kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita dengan penuh khusyuk dan penuh keikhlasan. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Bagi yang non-muslim agar menyelesaikannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilahi karim, wa antal karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salim. Wa radallahu tabarak saddatin ashabi sayyidina rasulil ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin,
hamdan wafi nimkaku mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakal mulku walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur hanya tertuju kehadirat-Mu. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir pada saat ini dalam rangka acara kajian rutin pengajian Islam yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Karawang dengan tema kesadaran dalam ibadah yang disampaikan oleh yang terhormat guru kita Al-Mukarram Wal Muhtaram Mustajuna Bapak Wijianto dapat terlaksana dengan lancar penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh keberkahan. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Mudah-mudahan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang bersyukur dan selalu mensyukuri nikmat-Mu sebagaimana firman-Mu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, saya akan tambahkan kamu. Dan jika kamu kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan sabda Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir." Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Allahumma ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami yang sering lupa dari mensyukuri nikmat-Mu dan berilah kekuatan kami untuk senantiasa mampu bersyukur padamu hingga mampu menjalankan amanah yang telah Engkau pikulkan di pundak kami dengan benar dan baik. Allahumma ya Allah ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui. Ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Sifa, Tuhan yang Maha menyembuhkan. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya, karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Allahumma ya Allah ya Rojak, Tuhan yang Maha pemberi rezeki. Jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah dan bukanlah jalan rezekinya ya Rob, karena hanya Engkaulah Maha pemberi rezeki. Ya ilahana, wahai Tuhan kami, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih, dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah ia untuk mampu bertahan dan bersabar. Dan hiburlah ia dengan penuh karunia-Mu karena janji-Mu yang tak pernah Engkau ingkari, karena sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, jika hari ini ada di antara kami sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri hati, dengki dan dusta, mohon bersihkan dan sucikanlah ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu tanpa benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan tunjukkan yang salah tanpa salah dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Allahumma ya Allah ya sami'u du'a. Tuhan yang Maha mendengar dan mengabulkan doa. Akhirnya kami hanya berharap bahwa Engkaulah salah satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannatal abrar ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Anwar telah memimpin doa pada sore hari ini. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum kita mendengarkan tausiah hari ini, marilah terlebih dahulu kita dengarkan sambutan yang pertama kali akan diberikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kajian hari ini, Ibu Selo Selviana SHMKN. Kepada Ibu Selo dipersilakan. Terima kasih Bu Feriza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama-sama ucapkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena acara kajian rutin 3 bulanan ini bisa terlaksana lagi hari ini dengan tema kesadaran dalam ibadah. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Pengda Kabupaten Karawang YNI, Bu Eti Purba, yang selalu mendukung acara kajian rutin kita. Juga terima kasih kepada Bu Dede selaku Ketua DKD Kabupaten Karawang dan Pak Fadli selaku Ketua MPD Karawang yang selalu hadir dan mendukung kelangsungan acara kajian rutin kami. Dan kepada Pak Ustadz Wijayanto yang telah bersedia meluangkan waktu dan tausiahnya kali ini untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau hari ini bermanfaat dan dapat menjadi siraman rohani bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada rekan panitia yang membantu sehingga terlaksananya acara hari ini, dan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk dapat hadir pada kajian kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesilapan maupun kesalahan dalam pelaksanaan kajian hari ini. Sejatinya manusia tak ada yang luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Selo. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia, yakni Ibu Junaiti Dame Purba SH, atau yang lebih diakrab dengan disapa dengan Ibu Eti. Kepada Ibu Eti, dipersilakan Bu. Terima kasih Bu Feriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Ustadz Wijayanto, Ibu Ana Risma, selaku Sekretaris Kanwil Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, Bapak Ketua MPD Bapak Fadli, Ketua DKD IPD, dan seluruh rekan-rekan pengurus dan anggota Notaris PPAT Karawang dan seluruh partisipan yang sudah bergabung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama hadir di Karawang dalam aplikasi Zoom ini dalam rangka pengajian rutin Pengda ini Karawang. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas bimbingannya sehingga pengajian ini bisa berjalan. Kita tahu Pak Ustadz sangat sibuk dan sangat terkenal. Mudah-mudahan ke depannya Pengda Karawang menjadi lebih baik lagi. Amin. Dengan adanya kajian rutin ini, kita berharap semoga kita dapat terjalin silaturahmi sehingga persatuan dan kesatuan kita sebagai notaris PPAT Karawang, khususnya Jawa Barat, dan di Indonesia umumnya semakin harmonis dan saling menguatkan di masa pandemi ini. Apresiasi yang tinggi saya ucapkan kepada Ibu Ida selaku koordinator bidang keagamaan yang secara konsisten, terus-menerus, dan selalu berkomitmen untuk mengadakan acara pengajian per 3 bulan di tengah kesibukannya. Dan sampai saat ini sudah hampir 2 tahun lebih kepemimpinan saya, Bu Ida tidak pernah absen untuk mengadakan pengajian rutin online secara 3 bulan. Terima kasih kepada seluruh pengurus maupun panitia kecil yang dikomandoi oleh Ibu Selo. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Ibu dan keluarga. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Bu Feriza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ustadz Wijayanto juga sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan tausiah Pak Ustadz, mari kita dengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Fadli Ihsanul Hussein SH. Pada Pak Fadli, dipersilakan Pak.
Pak Fadli, dipersilakan Bapak untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk rekan-rekan notaris dan juga PPAT Karawang dan notaris dimanapun yang berkesempatan mengikuti kegiatan pengajian hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh tidak terhitung nikmat, banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, rekan-rekan, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat waktu, dan segala-galanya, hingga kita sore ini bisa sama-sama akan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Wijayanto, yang alhamdulillah sudah hadir juga di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Rekan-rekan, tentu berbahagia sekali. Ini sudah menjadi kegiatan rutin bidang kerohanian Pengda INI yang sudah berlangsung berulang-ulang, dan ini juga menjadi komitmen dari pengurus, bahwa pengurus tidak hanya mensupport di bidang keilmuan, di bidang pengetahuan, tapi di bidang kerohanian juga disupport oleh pengurus Pengda INI Karawang. Kiranya apa yang disajikan oleh bidang kerohanian Pengda INI Karawang ini banyak memberikan manfaat pada rekan-rekan, termasuk saya juga, dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari selaku notaris dan PPAT Karawang. Sekali lagi, selamat untuk Pengda INI Karawang, dan selamat kita mengikuti kajian ini. Saya cukupkan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu yang terhormat, sesaat lagi kita akan segera mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wijayanto dengan tema kesadaran dalam beribadah. Alhamdulillah juga Bapak Ustadz sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Pak Ustadz, kumaha damang Pak? Alhamdulillah, Ferisa sehat selalu. Pokoknya tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Betul Pak Ustadz. Nah Bapak Ibu, ini mumpung masih awal-awal acara, masih pada rapi, ini juga banyak panitia yang sudah merah-merah cerah. Pak Ustadz juga sudah cerah. Ini mohon kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu ya Pak Ustadz dengan Bapak Ibu yang sudah hadir. Bapak Ibu mohon dapat mengaktifkan mode videonya, menyiapkan pose terbaiknya juga boleh. Teman-teman panitia mohon dibantu. Kita akan 3 kali take. Saya akan memandu untuk take yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sarangi yuk, Ferisa, sarangi. Boleh sarangi Pak, Cuan, boleh. sarangi. Cuan. Uang belanja. Take yang kedua, 1, 2, 3. Dan take yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu. Saya ingin sekali lagi mengingatkan untuk kelancaran acara kita pada sore hari ini. Saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan mode mute selama Bapak Ustadz menyampaikan tausiahnya. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan juga di kolom komentar pada aplikasi Zoom. Nah, tidak berlama-lama lagi, saya langsung persilakan kepada Bapak Ustadz Wijayanto untuk menyampaikan tausiah dengan tema kesadaran dalam ibadah. Silakan Pak Ustadz, mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Ferisa, apakah audio saya cukup termonitor dengan baik? Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, triglycerid, bagus? Ya. Alhamdulillah aman Pak Ustadz. Aman. Insya Allah sehat semuanya Pak. Alhamdulillah. Kalau udah aman, saya mau cek yang kedua, cek saldo tabungan gimana? Alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man quwwatiur rahim. Wa qala idzan laisa bi khairikum man tarakal dunya li akhirah wa tarakal akhirah li dunyaka walakin man yusibuhuma.
Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama ahsanallahu ilaik wa la tafil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqal hadim wa sadar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya taatimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Untuk para senior kami, para orang tua kami, para guru-guru kami yang join pada siang hari ini, utamanya Ibu Ketua Pemda, Ibu Bapak Fadli Ihsanul Husain, Mbak Ferisa tentu, juga seluruh jamaah Zoom-nya, jamaah webinar ya, saya tidak sebut satu-satu, ada Bu Meli, Pak Sigit, ada Ibu Selo, ada Pak Saiful, ada Bu Meta, pokoknya semuanya. Ada Bu Rita, ada Pak Dede, ada Pak Denny, pokoknya Bu Faridah, pokoknya semuanya yang saya join, terutama yang kameranya on. Kalau yang off ini saya nggak tahu, nanti saya sebut Pak, ternyata Bu, itu Bu, ternyata Pak. Ya. Saya biasanya Mbak Ferisa mewajibkan kalau yang ngajar, kalau kuliah, itu pertama harus pakai pakaian sopan, kedua harus on cam. Karena saya sering tersakiti kalau udah ngajar di pasca sarjana itu wajib pakai dasi. Karena mohon maaf ngajar di UGM harus pakai dasi. Perkara bawahnya celana pendek nggak apa-apa, yang penting di kamera harus kelihatan dasi. Kalau nggak pakai batik, ini biar aman. Tapi mahasiswi sekarang itu pintar sekali Mbak Ferisa, mahasiswi S2 di UGM ini, begitu join kameranya dimatiin. Begitu di-on-kan, tolong di-on-kan, saya absen, karena jangan sampai ternyata hanya on kamera. Betul, ternyata dengarkannya itu sambil tiduran, pakainya daster. Dosennya pakai dasi, mahasiswanya pakai daster. Itu sakitnya bukan di sini, tembus sampai di belakang sini. Makanya saya sekarang kalau ngajar, mohon maaf, kalau nggak on-cam, nggak saya hitung hadir. Itu tidak saya hadir karena saya yang sampai, karena kalau nggak on cam bisa-bisa nanti tinggal saya sama Ibu Ketua Pemda sama Mbak Ferisa, yang lain udah billahi taufik walhidayah. Nanti sampai akhir sudah bismika Allahumma akhya bismillah, pokoknya absen. Kalau pokoknya Ketua Pemda udah tahu, sudah absen aja namanya saja. Ya baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, apresiasi yang luar biasa hari ini, walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati, ada lagunya jauh di mata, dekat di hati, kita memandang langit yang sama. Artinya hari ini Allah masih satukan kita dengan bumi yang kita bisa sama, langit yang kita lihat juga sama. Artinya kita boleh physical distancing, tapi jangan sampai kita mengalami hard distancing. Kita boleh ada social distancing, tapi teman-teman di ini, mohon maaf teman-teman PPAT, jangan sampai kita mengalami spiritual distancing. Maka spirit di dalam hidup ini bukan sekedar finansial, tapi juga harus ada spiritualnya, harus ada sosialnya. Finansial, spiritual, sosial itu harus ada. Makanya orang beragama itu nanti mudah-mudahan sampai pada waktunya, supaya kita itu semua yang kita lakukan bernilai ibadah, setiap hari orang harus punya 5 waktu. Gagal kita berhidup di dunia ini kalau kita tidak punya 5 waktu itu. Pertama, kita harus punya me time. Me time yang dimaksud bukan untuk manicure, pedicure, cukur, bukan. Me time yang dimaksud adalah waktu untuk Tuhan kita. Waktu bersama dengan Allah. Sebagaimana sholat, tapi ditambah, jangan hanya sholat. Ketika kita sedang me time, maka siapapun tidak boleh mengganggu. Ini kalau ingin ada keberkahan. Sebagaimana orang sedang sholat, walaupun ada telepon tidak akan diangkat. Walaupun sekarang sudah ngetren. Ini saya pernah umroh, itu luarnya bimbing umroh, haji, segala macam. Sekarang ini sudah banyak di Masjidil Haram aja, handphone nggak dimatiin. Kadang-kadang sholat sambil jawab WA, baru sholat. Gitu. Kadang-kadang malah tidur, baru sholat dimasukkan lagi. Itu namanya dia tidak me time. Hari ini setiap kita, mohon maaf teman-teman ini, supaya ini bernilai ibadah. Karena inti saya adalah hari ini saya ingin tunjukkan Bapak Ibu jadi notaris dari pejabat PPAT bisa masuk surga setinggi-tingginya, dari PPAT bisa dari notaris, tapi juga bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari profesi kita. Profesi ini yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Jadi notaris, jadi petugas PPAT, mohon maaf, itu bisa masuk surga setinggi-tingginya. Nanti indikasinya ada 4. Maka jangan sampai kita kehilangan me time, yaitu waktu dengan Tuhan kita.
Tambah waktu, walau 5 menit, walau 10 menit, pokoknya waktu, syukur sepertiga malam. Kalau sudah ini waktu untuk Tuhan, maka tidak boleh diganggu. Walau suami, walau istri, walau anak, walau telepon, jangan diangkat. Ini waktu untuk Tuhan. 5 menit, 10 menit, syukur sepertiga malam. Insya Allah nggak banyak lah orang mau telepon jam sepertiga malam. Yang kedua, harus ada couple time. Ini mohon maaf, saya tidak runtut, pokoknya yang saya masih ingat aja saya sampaikan dulu. Harus ada couple time, waktu untuk pasangan. Sesibuk apapun, mohon maaf, pasangan jangan dilupakan. Karena gaji sehebat apapun, karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Maka harus ada couple time. Relasi Mbak Ferisa, mohon maaf, Ferisa, nanti lihat relasi suami istri itu baik atau tidak, itu dilihat dari handphone. Karena dari handphone inilah terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, terjadi disharmoni. Makanya nanti Ferisa, hubungan suami istri itu nanti indikatornya dari handphone. Kalau handphone suami di password nggak bisa dipakai istri, kemana aja dibawa, kamar mandi dibawa, kalau disentuh istrinya marah-marah, itu udah suami-suami yang nggak beres. Maka kalau bisa handphone suami harus bisa dipakai istri. Kalau perlu, mohon maaf Bapak-bapak, Pak Saiful Anwar, tolong mulai nanti handphonenya dikasihkan istri seminggu. Biar dipakai istri, mohon maaf, itu pakai seminggu, terus Bapak beli lagi dengan nomor baru, disimpan di kantor. Kalau gitu sama saja, itu semuanya. Maka nanti lihat apakah ini dari teman-teman Pemda Karawang ini beres atau tidak. Kalau perlu, Ferisa, sesekali dicek nomor kontak di handphone suami itu namanya siapa. Kalau jelas namanya itu Ferosa, namanya Rahmalia, jelas namanya itu Sari Nurulita, jelas loh ya. Namanya Hasni, tapi begitu telepon kok ditulis di nomor kontak suami itu mama, sayang, cinta, my love, deres, bebek, oke. Deres, bebek, say gitu masih bagus. Itu. Tapi kalau namanya Ferisa, tapi ditulisnya di situ sudah Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim, apa jelas namanya Ida Farida loh. Jelas namanya Ida Farida, Melisa Fitri, tapi ditulisnya di situ Mak Lampir. Ah, itu udah masalah. Mak Lampir telepon. Ini sudah indikasi. Maka handphone itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maka ada me time. Mohon maaf, seluruh manusia di bumi ini setiap habis sisa disunahkan segera tidur. Kecuali 3 orang. Malaikat senang kepada 3 golongan. 1 orang yang masih beribadah, 2 orang yang belajar agama, yang ketiga ngobrol suami istri. Suami istri ngobrol sampai pagi, malaikat senang. Ngobrol dengan istrinya sendiri, bukan istrinya orang. Kalau ngobrol dengan suami orang masih gampang, berjam-jam. Itu semuanya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena tren sekarang ini banyak laki-laki lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau istri orang curhat dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Begitu istri sendiri yang curhat, ya Allah, Masya Allah. Tolong bapak-bapak dengerin, ini sayang bapak-bapaknya nggak banyak hadir. Di mana-mana kalau ada Zoom meeting kok bapak-bapaknya nggak banyak aktif, sebagaimana ibu-ibu. Mohon maaf, dari 56 partisipan ini kok mayoritas ibu-ibu semuanya. Ini, mohon maaf, bapak-bapaknya hanya berapa orang nih? 6-7 orang aja, Masya Allah biasa. Maka nanti mohon maaf, jangan pernah menyakiti hati istri, karena kalau menyakiti hati istri telah menyakiti hati seluruh keluarganya. Ingat, bapak dulu ngelamar istri dalam keadaan sudah jadi. Tidak biayai sekolahnya, nggak biayai itu, nunggu sampai sarjana hukum selesai baru dilamar. Maka kalau menyakiti hati wanita berarti menyakiti bapaknya, ibunya, adiknya, saudaranya, anak-anaknya. Jangan pernah nyakiti hati wanita. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena kalau wanita menangis, air mata yang keluar itu high cost, biayanya tinggi. Lihat wanita yang menangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, luar biasa, make up, semuanya sampai lipstiknya rusak semuanya. Kalau laki-laki yang nangis, ya Allah, nggak ada biayanya. Yang nangis Pak Saiful, paling sabun muka aja nggak ada, paling sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, Masya Allah luar biasa. Gitu. Maka jangan pernah menyakiti hati. Kenapa? Karena kepuasan wanita kalau bisa curhat di depan suaminya. Biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air mata. Tolong Pak Elvi Lubis, mohon maaf Pak Husaini Lubis, kalau ada istri curhat dengerin. Karena kepuasan wanita itu kalau bisa curhat di depan suami.
Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya. Padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi, pagi ceritain. Itulah wanita. Ingat, dengerin baik-baik. Dokter saya mengenai psikologi, jadi saya itu psikologi. Psikologi itu gampang, mohon maaf. Wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Makanya kalau ada wanita kadang marah, 12 tahun yang lalu masih ingat. 16 tahun yang lalu masih ingat, itulah wanita. Memorinya sangat bagus. Makanya wanita kalau sudah ditinggal mati suaminya, sulit untuk kawin lagi. Dibanding dengan suami. Suami jadi janda 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapain? Biar cepat kering, Masya Allah. Ada kok istrinya mati itu nggak disolatkan, malah dilangkai. Loh, kok dilangkai kenapa? Karena sesuai janjinya, saya boleh kawin lagi, tapi langkai dulu mayatku. Masya Allah, luar biasa. Istrinya mati, cuma dilangkai mayatnya. Dasar laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Itulah laki-laki. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Sampai hari ini saya paling benci sama laki-laki. Di Jakarta saya sering suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau, nginep saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, couple time. Demikian juga istri, jangan senyum-senyum dulu. Sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suaminya. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena istri-istri zaman now lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau ketemu suami orang dandan sampai 3 jam, kerudung aja 12 meter, puter sana, puter sini, puter wah sampai kerudung yang bagus tuh nggak boleh kayak Verisa ini. Mohon maaf, harusnya yang modis Verisa, harusnya miring satu. Jadi kena mata satu kayak bajak laut. Ini kerudung yang bagus itu dalamannya miring gini semuanya harusnya gitu. Kalau perlu dikumpulkan di tengah, jadi kalau jalan kayak bawa sampah kemana. Itulah wanita sekarang. Keluar rumah. Bulu mata saja itu 4 cm ditempelkan, dulu hanya dijepit, supaya melengkung. Sekarang ditempelkan 4 cm. Jadi kalau jalan kayak kepiting, luar biasa. Ini wanita zaman now. Keluar rumah begitu rupa. Tapi di rumah, suami datang asal-asalan. Kadang suami datang, yaitu daster itu seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai. Kadang-kadang gantung lagi, pakai lagi. Masalah. Kadang-kadang daster 1 penitinya 8. Masya Allah, ya. Itulah wanita zaman now. Ingat, ibu-ibu dengerin. Kalau ibu-ibu tidak pandai bergaul dengan suami dengan baik, maka mohon maaf, suami ibu akan dilayani yang di luar. Di luar sana, ya Allah, masuk mall aja lebih seksi-seksi, kutilang, kurus, tinggi langsing dari postur tubuhnya. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Di mall-mall itu Masya Allah, apalagi rumput tetangga lebih hijau, maka hati-hati kalau punya suami suka golep. Karena rumput tetangga lebih hijau itu ada di lapangan golf. Di lapangan golf itu Verisa, kamu lihat bagaimana kedi-kedi itu roknya mini-mini, roknya 15 cm, belahannya 10 cm di depan, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Makanya masukkan bola susah sekali, karena bolanya di mana, pandangannya kemana, itu kedi-kedi itu. Maka pandailah melayani suami. Kenapa? Kalau nggak fair rasanya kalau teman-teman notaris ini keluar rumah dandan wanginya Bulgari, Pilkadin, La Poste, Josefita, Estée Lauder, Hugo Boss, wangi sekali. Tapi di rumah suami datang kadang-kadang baunya balsem, minyak gosok, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon. Cantik-cantik kebuka kerudungnya dikira cantik, putih terkena. Ternyata di lehernya itu koyok salon pas untuk embel luar biasa. Ilfil tahu nggak? Di luar sana layanannya bagus, maka harus ada couple time, waktu untuk membahagiakan pasangan. 1, me time, waktu untuk Tuhannya. Gajimu itu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Naudzubillah min dzalik. Maka pentingnya kenapa kita harus korelasi dengan Tuhan. Ini kaitannya dengan keberkahan rezeki. Nanti saya terangkan setelah ini. Yang kedua harus ada couple time. 1, me time, waktu untuk Tuhannya, waktu untuk ibadah. Yang kedua, couple time, waktu untuk pasangan. Kenapa? Karena sekarang ini intensitas pertemuan suami itu sudah kurang, apalagi kualitasnya. Kualitas dan intensitasnya diperlukan kuantitas dan kualitasnya. Kenapa? Karena gaji berapa miliar nggak ada artinya kalau keluarganya berantakan. 1, jangan ada divorce. 2, jangan ada perselingkuhan. 3, jangan ada KDRT. 4, jangan ada disharmoni di antara kita. Makanya nanti kapan-kapan kita bicara khusus tentang ketahanan rumah tangga. Karena nggak ada artinya seluruhnya kalau baiti jannati, surga ada di rumah. Jangan sampai rumah kayak rest area. Jangan sampai rumah kayak restoran, hanya tempat makan, hanya tempat istirahat. Rumah harus jadi rumah yang mensurgakan.
Yang ketiga, selain couple time harus ada family time, waktu untuk keluarga. Kenapa? Jangan sampai nanti kita bapaknya karir bagus, istrinya juga berkarir bagus, tapi keluarganya, parentingnya nggak jelas. Karena kenyataannya anak sekarang itu lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Kalau ada anak notaris yang seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Anak minta uang jangan dikasih. Kenapa? Suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Anak apa ini? Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang. Tapi begitu handphonenya berdering, langsung lari. Ada anak dipanggil-panggil nggak ini, wah, asik main sana main sini, nggak dipanggil. Begitu handphonenya berdering langsung dia lari ke sana kemari. Maka mohon maaf nanti bicara juga tentang parenting. Bagaimana waktu untuk keluarga? Karena kebahagiaan kita nanti di keluarga. Yang keempat, orang itu harus punya public time, waktu untuk silaturahim, waktu untuk kegiatan publik memberi manfaat bagi orang lain. Ada social time. Kenapa? Karena inilah yang maka hari ini mohon maaf saya apresiasi dengan ada Zoom meeting ini adalah jalan surgawi. Kenapa? Karena mohon maaf Nabi bersabda, tolong perhatikan sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Saya paling nggak nyaman nyebut fatonah di Indonesia karena di Indonesia fatonah masih di penjara gara-gara impor daging sapi belum lama. Tapi mohon maaf yang di penjara bukan fatonah, itu fatanah. Kalau fatanah adalah orang yang banyak fitnah. Kalau fatonah adalah orang yang cerdas dan punya akhlak mulia. Insya Allah ini Kerawang ini semuanya adalah orang-orang yang fatonah. Orang yang akhlaknya mulia dan punya kecerdasan. Ini yang kita harap fatonah. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Jangan kamu mimpi masuk surga kalau kamu tidak punya social quotient. Kalau kamu memutuskan hubungan silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim ini banyak sekali kemanfaatan. Apalagi jadi notaris. Tidak mungkin notaris itu laku kalau silaturahimnya terputus. Notaris adalah bisnis trust, bisnis social quotient, bisnis bagaimana relasi. Dan ini adalah jalan surgawi. Mohon maaf, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, kata Nabi. Perhatikan ini sabda Nabi. Nabi nggak pernah ngeprank. Yang biasa ngeprank itu orang Palembang, namanya Herianti, anaknya Akiditio. Konon katanya mau ngasih 2 triliun, kok sampai sekarang nggak sampai di Jogja. Jangan-jangan udah sampai Kerawang tapi nggak dibagi-bagi. 2 triliun untuk nyumbang COVID. Ngeprank aja Masya Allah. Luar biasa. Begitu hebatnya orang silaturahmi dalam surga. Karena di zaman Nabi, ada orang yang sholatnya luar biasa. Sholatnya sampai jidatnya hitam. Bacaannya bagus, bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam gaib. Haji tiap tahun dia berangkat, umroh seminggu 3 kali, uang rumahnya Mekah, dekat dengan Ka'bah. Tetapi kalau dia memutuskan hubungan silaturahim, dia nggak baik dengan tetangganya, nggak baik dengan tamunya. Dia utulin itu kaku, keras, saklek, ditanya asal jawab. Dari mana Ferisa? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Enggak saya bawa. Sudah makan sudah, enggak makan mati. Udah punya suami udah, mau lo ambil, gua kepret. Padahal jawabannya benar. Tetapi orang seperti itu terhalang masuk surga. Ternyata surga bukan hanya dari sholat, bukan hanya dari puasa, bukan dari haji, tapi juga relasi sosial, yaitu berkaitan dengan silaturahim. Maka Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hari ini luar biasa. Sekarang sebelum saya lanjut, Mbak Ferisa, tolong dibacain dong teh surat An-Nisa ayat 36 terjemahnya saja. An-Nisa ayat 36. Browsing sebentar, itu masih punya kuota enggak? Lain kali beli paketnya yang 30 GB biar bisa ada paket. Kalau enggak, mosok numpang WiFi di kantor terus, ya. Beli paket. Surat An-Nisa ayat 36 ya Pak Ustadz ya. Iya, betul Pak. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Masya Allah. Ayat ini bicara tentang 5 learning point. Saya akan sampaikan 2 saja. Pertama, ayat ini ternyata suruh menyembah kepada Allah karena inti kehidupan ini adalah bagaimana pengabdian kepada Allah.
Maka yakinkan kita jadi notaris semata-mata untuk pengabdian kita kepada Allah, supaya nanti kita bisa masuk surga. Supaya nanti ini bukan sekedar cari finansial. Sebab kalau cuma cari finansial, cari to get money, nggak usah jadi notaris. Mending jadi bandar narkoba, jauh lebih cepat kayanya daripada jadi notaris. Makanya ini bukan sekedar untuk cari fulus. Kalau hanya cari uang, mohon maaf, cari profesi yang lain lebih menjanjikan daripada jadi notaris. Walaupun notaris juga lumayan. Nyatanya mobilnya sudah Alphard. Alphard juga disyukuri karena ada lagunya. Syukuri Alphard yang ada, hidup adalah anugerah. Masya Allah. Walaupun cuma Alphard disyukuri, Pak Lubis, mohon maaf. Itu karena yang saya lihat mobilnya Pak Lubis kan Alphard, disyukuri. Alhamdulillah. Nah, dari sisi ini sekali lagi betapa pentingnya orang beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata Allah menciptakan manusia dan jin semata dia beribadah. Beribadah jangan ada syirik. Karena Allah lebih cemburu kepada orang berbuat syirik daripada suami kepada istrinya. Begitu Rasulullah nasihati Zaid. Kenapa ini harus saya tekankan? Karena di mata manusia, orang kalau mencuri motor dengan menyembah batu, pasti yang dikriminalkan, yang dipenjara, yang ditangkap polisi adalah yang mencuri motor. Tapi bagi Allah yang kurang ajar adalah orang yang menyembah batu. Rasulullah menekankan tentang pentingnya ibadah, jangan ada syirik. Ya Zaid, bagaimana kalau punya istri? Nggak menyenangkan, nggak apa-apa. Dandannya minor, nggak apa-apa, itu istri saya. Tapi dia cerewet, nggak apa-apa, itu saya. Dia mendel, nggak apa-apa. Tapi makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, nggak apa-apa, itu istri saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana Zaid? Kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, baju kamu beliin, rumah kamu bikinin. Tapi kalau tidur dengan orang lain, kalau hamil hasil hubungan dengan orang lain, kalau punya anak, itu hasil hubungan orang lain. Oh kurang ajar ya Rasulullah, saya talak 762 kali. Itu bukan istri saya. Maka kata Nabi, sederhana, ya Zaid, Allah lebih cemburu kepada orang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Kurang ajarnya manusia sudah dikasih fasilitas di dunia ini. Makan gratis, minum gratis, udara gratis, air gratis, hidup di bumi. Tapi kurang ajar dia mengabdinya kepada orang lain. Yang ngasih Allah tapi yang disembah batu. Yang ngasih Allah tapi yang disembah kayu, batu, segala macam. Kurang ajar itu. Maka jangan ada syirik. Yang kedua, ibadah kepada Allah disempurnakan dengan muamalah. Suruh berbaik kepada orang tua, kepada kerabat, teman-teman sejawat di notaris ini, bahkan Ibnu Sabil, orang perjalanan, orang dalam keadaan miskin, hamba saya. Sebetulnya Allah nggak usah bicara tentang 9 orang, seluruh manusia. Itu sebenarnya seluruh manusia, tetangga dekat, tetangga jauh, dan hebatnya di situ Allah tidak mengatakan tetangganya itu Kristen apa Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadol Lucu, nggak peduli, yang penting tetangga. Tetangganya mau Demokrat, mau ini, semuanya nggak peduli. Maka kalau jadi notaris mau nolong orang nggak usah lihat sukunya, rasnya, agamanya. Sudah kecelakaan di depan, tolong, ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Islam apa Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Tolong udah mau mati. Islam NU apa Muhammadiyah? NU PKB, P3 apa Demokrat? Demokrat AHY atau Muldoko? Muldoko, Masya Allah. Lebarannya Selasa para Rabu, tarwehnya 28-20. Pilih Jokowi apa Prabowo, udah muter pada dalam. Dari sisi ini makanya ayat ini bicara tentang satu, bagaimana ibadah kepada Allah. Jangan Anda lupakan yang kedua, humanism, insaniah, hubungan kemanusiaan. Muamalah kita, bagaimana social quotient kita. An-Nisa ayat 36 ini yang membuat orang, mohon maaf, tugas utama di bumi ini hablum minallah dan hablum minannasnya jangan Anda tinggalkan. Karena itu saling menyempurnakan. Dari silaturahmi juga akan berkah rezeki, akan dipanjangkan usia. Siapa yang pengen berkah rezekinya, pengen dipanjangkan usianya, maka buatlah silaturahim, nggak usah nunggu Zoom. Zoom aja setahun sekali, itu pun joinnya terlambat, itu pun kamera nggak dihidupin. Maka tidak sesempurna itu. Maka berkah rezeki dipanjangkan usia. Saya tanya, Mbak Feriza, jodoh, rezeki, dan usia, mati, jodoh, dan rezeki sudah ditakdirkan. Betul nggak Mbak Feriza? Betul. Tapi takdir itu masih mu'allak, masih muqayyad. Takdir itu masih di genggaman malaikat. Begini. Sayang ini nggak tatap muka. Kalau tatap muka saya terangkan flowchart-nya. Takdir itu ada dua Mbak Ferisa. Tolong dicatat baik-baik. Ada takdir yang ghairu mughayyarat. Takdir yang tidak bisa dirubah.
yang predestination, yang herediter, yang no choice. Misalnya, Mbak Verisa itu lahir di mana, itu nggak bisa milih. Lahir di mana, Verisa? Mohon maaf. Di Tangerang, Pak. Di Tangerang, itu. Sunda, sukunya ya. Minang. Minang, ya Minang itu. Orang Minang itu luar biasa. Yang pasti dia kalau dagang lebih maju daripada orang Cina. Orang Cina itu kan di restoran, kalau orang Padang kan di trotoar. Jadi 2 langkah lebih maju daripada ini. Itu orang Minang itu hebat-hebat. Makanya kalau perang itu Aceh, kalau debat itu Minang, kalau puasa itu Jawa. Itu biasanya. Makanya pemimpinan di Indonesia ini kalau pengen kuat, perpaduan antara Jawa dengan, ya proklamator itu, Jawa dengan Minang. Orang Minang itu hebat. Tahu nggak Mbak Verisa? Menipu juga pinter. Rumah makannya sederhana, tapi bayarnya mahal. Itu temannya Verisa itu. Ya Allah. Rumah makan sederhana, di rumah makan Bundo aja bayar, di rumahnya Bundo sendiri kok bayar. Itulah ini. Lebih hebat lagi, nggak punya otak aja bisa jualan. Saya pernah loh ke restoran itu, punya otak bang, nggak punya, loh kok bisa jualan, masya Allah luar biasa. Nggak punya otak aja bisa jadi notaris kok, masya Allah luar biasa. Nggak, ya jualan maksudnya punya otak untuk dijual bukan apa. Baik, Bapak biasa mereka, sorry, Mbak Verisa jadi orang Minang, jadi orang Jawa, jadi orang Sumatera nggak bisa milih. Jadi orang Kalimantan nggak bisa milih. Bahkan orang tua kita siapa itu nggak bisa milih. Itu namanya takdir yang ghairu muqayyarah. Kalau boleh milih, pasti Pak Elvi Husaini Hurubis pilih jadi anaknya Jokowi. Sekarang bisa jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih, Pak Saiful Anwar pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Pak Saiful anaknya Pak SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan Pak Saiful. Tapi belum. Ini bukan sesuatu, bukan pilihan. Untuk itu saya tidak akan bahas ini. Ada takdir yang mughayyarah, takdir yang masih digenggam malaikat, yaitu rezeki, yaitu usia, yaitu kaitannya dengan jodoh. Jodoh tidak akan bisa. Makanya suruh milih karena agamanya, kecantikannya, ketampanan, karena nasabnya, karena kekayaannya. Suruh milih karena itu masih ada peran. Tapi kalau jadi laki dan perempuan nggak bisa milih. Dulu Mbak Verisa kok tahu-tahu jadi perempuan nggak bisa milih, maka tidak saya bahas. Demikian juga kematian. Ternyata orang pengen dipanjangkan usianya bisa dengan sedekah. Orang yang banyak sedekah, bisa dengan doa, bisa dengan ikhtiar. Bahkan bisa dengan silaturahim. Maka tidak sadar sesungguhnya kita telah membangun usia yang panjang karena silaturahim. Karena kalau pengen mati besok pagi juga bisa. Mbak Verisa silahkan ke Jogja, saya tali di rel, insya Allah di stasiun Tugu, besok pagi saya lihat sudah billahi taufik walhidayah. Atau kita lihat Pak Saiful aja lah, jangan Mbak Verisa, sayang. Pak Saiful kita coba ditali di rel, digambir situ, digambir, oh mohon maaf dituali kenceng, besok pagi kita lihat insya Allah sudah billahi taufik walhidayah. Makanya ini bisa. Demikian juga masalah silaturahim. Bahkan di sini dipanjangkan usia, diberkahkan rezeki. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, ini berkah. Kenapa kita harus ingat ibadah? Karena tidak mungkin orang itu diberkahi hidupnya kalau jauh dari ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu berkah? Berkah ada 4. Catat baik-baik. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini akan diberkahi kalau dia jauh relasinya tidak baik dengan Tuhan. Selamanya mau jadi notaris, mau jadi ketua Pemda, maupun jadi apapun, mau jadi menteri, mau jadi apapun, tidak mungkin hidupnya diberkahi kalau dia tidak ada relasi yang baik dengan Allah, dengan Tuhan. Everything in the world, orang bersinggungan dengan Allah, itu jadi mulia. Kertas ini, kertas biasa Mbak Ferry, mohon maaf Mbak Verisa, ini saya sobek-sobek nggak apa-apa. Kenapa? Karena kertas ini nggak ada hubungan dengan Allah. Tapi kalau kertas sudah dipakai untuk Al-Quran, ini di atas sendiri, ini Al-Quran, bawahnya kitab-kitab, mohon maaf, itu udah jadi Al-Quran, Mbak Verisa berani nyobek kertas Al-Quran di depan UIN, insya Allah siapkan ambulan maksimal, minimal ambulan, maksimal billahi taufik wal hidayah. Apa yang membedakan? Karena kertas sudah dipakai bersinggungan dengan Allah, mulia. Di situ ada keberkahan, untuk memegangnya disunahkan berwudu, naruhnya harus paling atas. Ini buku ini paling atas sana, nggak kelihatan di itu Al-Quran. Yang lain juga kitab-kitab semuanya. Meletakkannya tidak boleh sembarangan karena sudah dimuliakan karena bersinggungan dengan Allah. Hidup ini tidak mungkin akan ada keberkahan, ketinggian derajat dengan Allah kalau dia tidak berhubungan baik dengan Allah.
maka sia-sia hidup ini kalau dia tidak beragama dengan baik. Inilah makna ibadah pertama. Berkah tidak bisa diambil dari Nyi Roro Kidul, dari Ratu Pantai Selatan, dari hantu Kasablanka, dari Suster Ngesot, dari Jeruk Purut, tidak bisa. Berkahnya dari Allah. Makanya dijanjikan oleh Nabi bersabda, keberkahan dari sholat itu ada 5 tempat. 1, orang yang senantiasa menjaga ibadahnya, terutama sholat 5 waktu, 5 hal pasti akan didapatkan di 5 tempat. 1, di dunia ini akan diberkahi. 2, di alam kubur dia bebas dari siksa kubur. Ketiga, semua amalan-amalan yang dilaporkan malaikat hanya yang baik. Yang jelek tidak dilaporkan Allah. Kalau dia sholat 5 waktunya, apalagi bisa berjamaah, apalagi awal waktu, apalagi di masjid. Kenapa kita harus beribadah? Karena untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Yang keempat, dia meniti sirat secepat kilat. Yang kelima, jelas sekali surga menunggunya sebelum dia memasukinya. Maka jangan heran kalau besok teman-teman ini Kerawang ini tiba-tiba wajahnya berseri-seri di akhirat sana di surga, tiba-tiba ada temannya datang sama notaris datang, loh kok wajahmu kosong separuh. Oh, saya baru pulang dari neraka tadi pagi. Loh, emangnya kenapa? Saya nggak pernah sholat 5 waktu. Sholatnya ditinggalkan, maka itu sudah jadi masalah dari dunianya sampai akhiratnya. 1, berkah sifatnya ilahiyah. 2, berkah ini tidak bisa dilihat secara indrawi, tetapi bisa dirasakan dalam kehidupan. Berkah ini tidak harus di akhirat, di dunia pun dia dirasakan. Kuncinya adalah apa? Amanu wattaqau. Kuncinya keimanan dan ketakwaan. Kuncinya adalah relasi dengan Allah. Keimanannya, ketakwaannya, amal solehnya dijaga, maka dia akan berkah. Maka berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Bentuknya apa? Anak muda dinasihati, itu berkah. Kita punya tenaga, kesehatan, bisa memberi manfaat bagi orang lain, itu berkah. Kita punya istri yang nurut, itu berkah. Suami yang halus, gak galak, itu berkah. Keluarga yang sakinah, itu berkah. Kematian yang husnul khotimah, itu berkah. Teman-teman dekat yang baik, itu berkah. Tempat tinggal yang nyaman, itu berkah. Di organisasi Pengda ini, organisasi yang menenangkan, itu berkah. Berkah yang ketiga, unmeasurement, tidak bisa diukur. Dan yang keempat, apa itu berkah? Berkah adalah ketika orang itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kebaikan apa? Kebaikan hablum minallah dan hablum minannas. Maka gajinya semakin tinggi, miliaran, karirnya semakin bagus, tapi keluarganya berantakan, dia tidak sedang diberkahi. Dia ada istidraj. Istidraj adalah dia sedang kena jebakan. Kelihatannya dikasih nikmat-nikmat, tapi ada racun di dalamnya. Nikmatnya hanya semulut, tapi karena ada racun, sampai di dalam merusak seluruh organ tubuhnya. Itu ibarat satu buah inwa, itu nikmat sesaat, membawa siksa menjadi adab yang selamanya. Itulah istidraj. Hati-hati, kalau karirnya semakin bagus, kliennya semakin bagus, tetapi jauh dari Allah. Itu sedang diistidraj, sedang dilulu kalau orang Jawa, sedang diulur. Sekarang dibaca surat Al-An'am ayat 44. Mbak Ferisa, hati-hati di antara kita kalau kita kena istidraj. Hati-hati, kalau karir sudah bagus, luar biasa, rezeki semakin lancar, tetapi malah jauh dari Allah, jauh dari keluarga. Malah ninggalkan, malah buka cabang sana-sini. Itu Masya Allah luar biasa. Maka hati-hati. Ini sudah tanda dia sedang istidraj. Ayat dibaca surat Al-An'am ayat 44. Terjemahan surat Al-An'am ayat 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Masya Allah, hati-hati terhadap ini. Ini pancingan, kayak ikan. Ikan itu kelihatannya enak, luar biasa, mohon maaf, enak. Karena ada cacing yang dia nikmati. Cacing yang begitu lezat bagi dia, tetapi itu ada pancingnya. Begitu Anda makan, nanti tiba-tiba Anda diangkat di situ. Tidak hanya diangkat, nanti akan dibelah-belah. Tidak hanya dibelah-belah, dikeringkan, tidak dikeringkan, digoreng, tidak digoreng, dikunyah-kunyah. Dikunyah-kunyah sampai lembut, dibuang ke toilet. Masya Allah, luar biasa.
Maka hati-hati, kelihatannya ada nikmat sesaat, tapi menjadi adab yang luar biasa nanti di akhirat. Hati-hati kalau kita sudah ini. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bagaimana hablum minallahnya dan hablum minannas. Maka kenapa kita diperlukan ibadah? Kenapa kesadaran untuk beribadah ini harus ada? Karena kerjaan itu akan menjadi bernilai di dunia dan di akhirat kalau memenuhi 4 hal. 1, bagaimana kerja kita mengantarkan ke akhirat nanti. 1, niat yang benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa notarisi wa PPATI wa nikahi wa apapun lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Niat ini penting. Sebagaimana suami istri. Suami istri niatilah untuk ibadah. Makanya jangan mengukur istri karena layanannya, jangan mengukur suami karena uang belanjanya. Maka suami gaji istri tidak tergantung layanan istri, karena ini sedang beribadah. Ini bukan hubungan transaksional. Ini bukan hubungan bisnis, bukan tendensius. Demikian. Nanti mohon maaf para suami, dengerin para suami, dengerin. Jangan pura-pura ini. Suami ngasih gaji istri, jangan tergantung layanan istri. Lu biasanya 10 juta ini 9 juta ini kurang 1 juta. Kemarin masakmu nggak enak ini, potong 1 juta. Kalau ini rumah makan apa rumah tangga? Dengerin. Lu biasanya 10 juta ini 9 juta 800 ini kurang 200 ribu. Lihat istri kamu miring nih, potong 200 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri, Verisa, melayani suami jangan tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gula nih, kemarin kurang 600, mana yang 600 nanti kasih gula. Cuciannya nggak bersih, kurang 800 minta bersih. Enak-enak berhubungan suami istri, stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Ini Anda di Taman Lawang sana, jangan di sini. Ini adalah hubungan suami istri, maka niati loh untuk ibadah. Maka kalau kita baik kepada klien, sesungguhnya ini bagian dari ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, cara kerja. Niat kerja, kedua, cara kerja. Karena kalau niatnya nanti ada gratifikasi, ada korupsi, ada kolusi, ada akuntabilitasnya nggak jelas, responsibilitasnya nggak jelas. Apalagi jelas nanti profesionalitasnya nggak dijaga, integritasnya nggak dijaga, amanahnya nggak dijaga, hubungannya nggak harmonis, maka ini niatnya benar, caranya salah. Nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus, nolong orang miskin, tapi ngambil miliknya orang kaya. Oh kasihan ini. Oh, handphonenya Verisa ini kurang bagus. Oke, saya kasih handphone ke Oppo. Lah Oppo, orang Jawa Oppo malah nanya. Lah Oppo, handphone ke Oppo. Gitu. Oke, kalau ini saya kasih iPhone Pro Max, iPhone 13 sudah. Tapi saya ambilkan dari tempatnya Bu Dewi Apriarina. Gitu. Saya ambil dari Bu Dewi, saya kasihkan ke Verisa. Ngasihnya baik, tapi caranya dengan salah. Niat kerjanya baik, tapi caranya ada mohon maaf, gratifikasi, ada korupsi, ada itu semuanya. Maka niat benar, caranya juga harus benar. Yang ketiga, bidang kerja. Alhamdulillah jadi notaris itu 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat, kerja jadi notaris itu halal. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi dalam hal ini, jadi notaris disepakati halal. Tinggal yang keempat, hasil kerjanya. Kerja menjadi ibadah kalau hasil kerjanya untuk memberi manfaat. Pertama, bahagiakan keluarga Anda. Kedua, jangan lupa zakat, infak, sedekah. Innamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna, bidu'afaikum. Berkah rezeki kita, kasih sayang Allah, pertolongan Allah akan ada pada keluarga kita. Kalau kita peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. 2,5% harta dari notaris itu adalah miliknya orang miskin. Kalau 2,5% itu nggak dikembalikan, itu kurang ajar karena dia ngambil miliknya orang miskin. Mencuri kok miliknya orang miskin. Kalau mencuri tempatnya Bu Meli, mencuri tempatnya Pak Iksanul Husain, masih oke lah. Mencuri tempatnya Pak Lubis masih lumayan, masih banyak aset itu kelihatan. Tapi kalau ngambil miliknya orang miskin itu kurang ajar. Walaupun di Indonesia ada yang lebih parah. Ngambil miliknya orang miskin, dibagi-bagikan pada orang kaya. Baksos namanya. Berapa triliun itu. Untuk orang miskin malah diambil, dibagi-bagikan pada orang-orang kaya. Itu kurang ajar lagi. Maka niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasil kerja menjadikan kita menjadi ibadah. Sekali lagi,
Kerja ini bukan sekedar untuk finansial, tapi harus ada spiritual dan juga ada sosial. Finansial, spiritual, dan sosial ini harus ada keseimbangan. Jangan hanya to get money, jangan hanya untuk cari fulus, tetapi bagaimana ini bisa mengantarkan ke surga bagi kita semuanya. Kuncinya sederhana, keberkahan ini akan muncul kalau kita senantiasa ada relasi kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itulah yang akan menghasilkan bagaimana kerja ini berdampak sampai akhir. Walau anal qura amanu wattaqo. Kalau ada satu penduduk, satu kaum beriman dan dia bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Akan muncul berkah dari langit dan akan muncul juga berkah dari bumi. Keberkahan ini penting karena hidup yang dicari bukan hanya banyaknya tapi berkahnya. Ferisa boleh gaji sebulannya 50 juta, cukuplah 50 juta di Kerawang cukup. Itu. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Apalagi istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, suaminya gualak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang, damai, aman, tentu pilih yang 100 juta. Dan inilah keberkahan. Sekali lagi, berkah tidak mungkin ada dalam hidup kita kalau kita tidak memperbaiki relasi hablum minallah dan hablum minannas. Sesibuk apapun Anda jadi notaris, maka tolong dibaca untuk closing ini satu ayat Jum'ah ayat 9 dan 10. Kerja jangan lupa kepada ibadah kita, ibadah sebaik apapun juga jangan lupa pada profesionalitas dalam kerja kita. Jum'ah 9 dan 10. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, bolehnya? Loading dulu ya Pak. Yang satunya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat ini bicara tentang banyak hal. Pertama, orang kalau dengar adzan, walaupun dia sedang kerja, karena Islam adalah agama kerja. Jadi kalau orang tidak mau bekerja, itu sudah di luar keislaman. Orang Islam itu agama kerja. Ayat tadi bicara kalau kamu sedang berdagang, berjual beli, berbisnis, dengar adzan, berarti ayat ini bicara tentang kondisi apapun orang itu harus punya action, punya amal soleh, punya kerjaan. Maka kalau kerja dengar adzan supaya ke sholat. Tapi setelah sholat jangan tiduran di musola. Wa idza qudiya shalah fantasiru fil ard. Kalau kamu sudah di musola di masjid, jangan terus tiduran. Kamu selesaikan lagi kembali kepada kerjaan. Kerja jangan lupa sholat. Maka bukan sebaik-baik kamu yang mencari dunia lupa akhirat dan mencari akhirat lupa pada dunianya. Walakin man yusibuhuma. Anda jadi notaris tapi jangan lupakan ibadah kita kepada Allah. Dan juga hubungan dengan sama. Ada anak, ada istri, ada suami. Maka saya ulang, 5 waktu ini harus ada. Saya ulang. Tadi belum saya lengkapi. 1, setiap manusia, orang hidup, orang beragama harus punya me time. Waktu untuk Tuhannya. Me time. Walau 5 menit, walau 10 menit. Syukur sepertiga malam. Itu waktu untuk Tuhan, jangan diganggu. Suami mau ngajak apa, istri mau ngajak, nggak bisa. Ini waktu saya untuk Tuhan saya. 5 menit, 10 menit. Selain dari sholat. 2, couple time. Waktu untuk pasangan. Yang ketiga, family time. Waktu untuk keluarga. Harus ada waktu untuk keluarga. Yang keempat, harus punya social time. Waktu untuk kerja, bersosialisasi, untuk bagaimana silaturahmi sana sini. Yang kelima, harus ada tafaqquh fiddin, yaitu study time. Waktu untuk agama dalam pengertian belajar agama. Penting kita belajar agama terus, karena itu yang akan memandu hidup kita. Kita tidak ada berhentinya sampai mati, kita belajar terus untuk bagaimana selamat hidupnya dunia akhirat. Ada me time, ada couple time, ada family time, ada social time, dan lebih penting juga ada study time. Waktu untuk tafaqquh fiddin, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang baik di mata Allah itu orang yang paham agama. Walaupun dia kaya raya nggak paham agama, dia bukan baik. Wudu yang benar nggak bisa,
Itu kencing yang benar nggak ada, padahal dalam agama kencing ada 28 aturan. Makan aja ada 30 aturan. Semuanya harus tahu. Kalau kencingnya nggak benar, wudhunya nggak benar. Wudhunya nggak benar, sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak benar, seluruh amalannya nggak dilihat oleh Allah. Masalah kencing ada 28 aturan. Kencing tidak boleh menghadap ke kiblat kalau di tempat terbuka. Harus ada doanya, masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Doanya gimana, Ferisa? Mau ke toilet? Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Pinter ya. Kalau mau makan gimana? Nasi siapkan, terus Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau pimpinannya datang, begitu kelihatan dari jauh, ucapannya gimana? Summum bukmun umyum fahum layar jiun. Kalau mau kerja gimana? Komputer dinyalain, terus bismika Allahumma ahya wa bismika. Ini ngerti enggak kok diem aja ini? Nah, kenapa? Di situ ada berkah. Di situ masya Allah biasa. Supaya nanti kita belajar agama ini, mohon maaf, orang yang baik di mata Allah adalah orang yang paham terhadap agama. Hari ini banyak mengaku beragama, tapi kepahamannya masih kurang. Itu ngaku beragama, tapi enggak ada perintah sholat 5 waktu di Al-Quran. Ya enggak ada, kalau bunyinya gitu enggak ada. Gitu. Makanya kalau bukan ahli agama nggak usah ngasih keterangan. Ini akhirnya menyesatkan. Ramai viral. Baru saya bahas tadi jam 1 siang di TV One. Ya, setiap Jumat jam 1 siang saya di TV One. Jam 6 pagi di Net TV, jam malamnya di iNews. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Malah ngitung rezeki saya. Ya, baik. Saya rasa itu saja. Saya kembalikan Farisa, 1 jam persis saya sudah bicara. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Wijayanto. Kita sepertinya masih ada waktu nih Pak Ustadz, barangkali silakan. ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini kebetulan di Zoom, di chatnya belum ada, tapi sudah ada Ibu Rahmalia Intan Sari Latif mengangkat tangan. Silakan Ibu Rahmalia, jika ada pertanyaan. Silakan Bu Rahmalia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, sehat selalu Bu Rahmalia. Pak mau tanya, kalau Saya mau jawab. Bu Rahmalia ngomong-ngomong kalau dipanggil what can I call you, biasa dipanggil apa? Bu Rahma, Bu Lia? Bu Desi Pak. Bu Desi, kok jauh nggak ada Desinya? Rahmalia, Desi, Intan Sari, Latif nih ya. Bagus Desi, daripada dipanggil Lia, nanti anaknya manggilnya Mama Lia, jadi binatang menyusui. Ya. Baik Bu Desi, silakan. Saya mau tanya, kalau seandainya insya Allah sih sekarang sholat saya bisa 5 waktu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Dulu mungkin saya pernah ada tertinggal. Nah. Gimana ya kalau kita mau ganti? Kalau puasa kan mungkin saya bisa ganti di puasa sunnah ya Pak Ustadz ya. Kalau untuk sholat yang waktu yang lama-lama sudah yang pernah tertinggal gitu Pak Ustadz, itu baiknya bagaimana ya kalau saya ingin ganti? Ya. Untuk sholat tidak ada qadha Bu, kalau untuk puasa ada. Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan, aku disuruh mengqadha puasa yang saya tinggalkan, tetapi saya tidak disuruh untuk mengqadha sholat. Tiba-tiba subuhnya 8 rakaat lah, karena kemarin untuk ganti enggak. Jadi tidak ada qadha sholat. Apa yang dilakukan? Istighfar. Dibaca surat Hud ayat 114, tolong Farisa. Surat Hud ayat 114. Kalau ada kekurangan, yang penting ditutup dengan kebaikan. Contoh, sekarang sholat wajibnya tambah sholat sunnah. Supaya apa? Menutup kekurangan. Kalau di dalam Kristiani ada penebus dosa. Kalau kita ada kafaroh. Kafaroh itu apa? Amal baik untuk menutup kekurangan. Misalnya malam nggak bisa tahajud, paginya sholat duha. Misalnya Ibu Desi, suaminya datang, tapi Ibu Desi ternyata masih tawaf dari mall ke mall, tawaf sana sini. Maka mau tidur, itu mijitin suami. Lu tumben mijit suami. Kenapa suami pulang, kuncinya nggak ada, minum nggak ada, maka ini kafaroh, penebus dosa. Sekarang dibaca surat Hud ayat 114. Farisa? Terjemahan Al-Quran surat Hud ayat 114. Ya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Sayiat bil hasanah. Perbuatan baik itu untuk menutup kesalahan-kesalahan. Maka sekarang sedekahnya ditambah. Sekarang sholat sunnahnya ditambah. Itu untuk menutup karena kemarin banyak yang kewajiban yang terlupakan. Tambah sedekahnya. Itu. Tambah hubungan baiknya. Tambah senyumnya. Nah, kepada orang dulu hanya
oh ini kurang ajar nih teman saya, tapi notarisnya pakai teman sebelah, kurang ajar. Sekarang tambah senyumnya. Senyum itu bagian dari sedekah kita. Ya, begitu Bu Desi. Wallahualam shawab. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Boleh. Ya, untuk Bu Desi apa sih nggak boleh? Alhamdulillah. Jadi gini, Pak Ustadz tadi kan menyinggung mengenai sedekah yang 2,5% untuk Nah, untuk zaman sekarang Pak Ustadz, kategori miskin ini yang seperti gimana sih sebenarnya gitu loh. Karena agak bingung juga ya kita ya. Ada perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau miskin masih banyak, Bu, tapi kalau fakir itu insya Allah sudah semakin sedikit. Fakir adalah orang yang kurang dari basic need-nya, kurang dari separuh. Misalnya sehari itu sehari perlu makan, sebenarnya basic need bukan hanya makan sih sekarang. Sekarang sandang, pangan, papan, ya artinya kaitannya dengan kesehatan juga. Orang itu kalau sehari butuh 100.000, kok dia cuma dapat 20.000, berarti dia fakir. Butuhnya 100.000, tapi cuma dapat 60.000, lebih dari separuh, dia miskin. Dan miskin banyak sekali, Bu. Saya aja di rumah saya ada 154 orang korban anak yatim piatu, korban Merapi. Sekolah gratis, makan gratis, tinggal gratis. Jadi kalau bingung salurkan tempat saya, nanti silakan, atau ibu ngambil salah satu anak angkat saya. Di angkat satu, saya seragamnya, saya makannya, saya SPP-nya, nggak apa-apa, silahkan. Kalau nggak gitu nggak tertib, Kalau hanya pas ingat nggak tertib. Makanya saya ingat beberapa guru besar di UGM, saya kasih 5 anak, 2 anak, 3 anak, walaupun hanya seragamnya, walau hanya makannya, walau hanya SPP-nya. Jadi tertib. Dia itu anaknya profesor ini, 5 orang ini anaknya profesor sana. Jadi dia ngambil beras ke sana, dia ngambil seragam, setiap ganti seragam ke sana. Saya bagi-bagi gitu. Supaya tertib. Kalau enggak, seingatnya banyak lupanya untuk sedekah. Kalau nagih hutang itu luar biasa. Ini Masya Allah. Ini orang Indonesia ini kalau berhutang mudah lupa. Tapi kalau ngutangin orang itu Masya Allah, itu ingat sampai hari kiamat. Ya, itu. Nah, jadi bagus kalau supaya tertib. Tadi mohon maaf, ambil anak angkat siapa, cari anak yatim, biayai apanya, mungkin nggak keseluruhannya, nggak apa-apa. Misalnya saya berasnya saja, saya seragamnya, saya SPP-nya, ambil, ini anak saya diangkat gitu supaya tertib. Ya itu betul 2,5%. Orang miskin banyak, Bu, masih banyak. Apalagi saat pandemi ini banyak yang ODP, orang tidak punya penghasilan, atau OTG, orang tanpa gaji. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rahmalia Intasari atas pertanyaannya. Ini Pak Ustadz nih ada yang sudah bertanya, Ibu Andalia Rosnim katanya ini Pak Ustadz ini salah satu favoritnya Ibu Andalia dan beliau bertanya. Favorit saya Ferry Stasis. Terima kasih Pak. Apakah boleh zakat kita ditumpuk jadi tidak tersalurkan dalam 1 tahun nih Pak Ustadz? Prinsipnya boleh dalam tahun, tetapi sebaik-baik amal itu adalah disegerakan. Karena konsep zakat itu, mohon maaf, jangan kamu menunda-nunda sampai nanti sudah terlanjur mati, maka nanti dia nyesel. Kenapa nggak segera beramal? Kenapa nggak segera sedekah? Ada banyak ayat kaitannya itu. Konsepnya tu'ti ukulaha kulahinin, yaitu berikanlah buah setiap musim, setiap panen. Panennya orang pegawai negeri itu adalah kalau dia gajian. Panennya orang notaris kalau banyak klien untuk orang yang sedang jual beli tanah kayak atau apa kliennya itu. Jadi waktu kita dapat ini supaya anak ini terlaksana. Karena kalau dihitung bertahun-tahun nanti tiba-tiba ada untung banyak tapi ada rugi banyak, nggak jadi nanti. Nah, maka saat untung, saat ada penghasilan disegerakan. La tuakhir amal yaumi ilal ghad. Di dalam orang Arab mengatakan orang Islam itu jangan menunda amalan baik hari ini sampai besok karena belum tentu besok pagi masih hidup. Maka untuk sedekah jangan ditunda-tunda. Beramal baik jangan ditunda-tunda karena ada 3 misteri. Manusia tidak tahu kapan matinya, tidak tahu di mana matinya, dan tidak tahu apa penyebab kematian. Karena di Kerawang kalau ada orang mati selalu ada 3 pertanyaan salah. Kalau ada orang mati, usia berapa, sakit apa, kena COVID apa enggak? Enggak ada hubungannya. Mati tidak harus tua. Mati dirahasiakan kapannya, dan untung manusia nggak tahu kapan matinya. Sebab kalau tahu kapan matinya, nggak ada dinamik kehidupan. Ketemu Bu Desi, kapan mati? Kurang 3 tahun. Gitu. Ketemu Bu Meli, kapan mati? Kurang 2 bulan.
ketemu Verisa kurang mati, kurang 3 hari, pasti nggak ada wajah cerah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga senang karena bisa broadcast, nyebarkan undangan, hadirlah pemakaman kami. Datang ya, cius, cemungut, kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mau kemana Verisa? Mau ke kuburan? Ngapain mau mati ini kurang 2 jam, tapi pasti. Dan untung mati nggak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, mati yang pertama adalah A. Agus, Agus, Ali, yang kedua B, Bambang Budi Bowo. Ketiga C, Chandra, ketiga D, Deti, gitu. DD Trisnawati, Deti, gitu. A dulu Alun, ya itu semuanya. Baru F, Verisa. W lama, Wijayanto lama, ya. Wijayanto. Elvi dulu, Elvi, Iwan, Ira itu dulu, Meli dulu, Selo dulu, Ramawati dulu. Baru W. Tapi nggak mesti, bisa saja dari Z, ya. Nah, jadi karena kematian itu datang tiba-tiba, maka kita harus betul-betul sholat segala macam sedekah on time. Karena mati itu anytime. Begitu ya. Sebaiknya jangan ditunda-tunda. Begitu Farisa. Sampai ada lagunya ya Pak Ustadz ya? Ya, gimana? Ayo lagunya gimana? Gue pengen denger ini. Ya, beramal baik. Ayo, Fer, gimana lagunya? Kamu yang ngomong kok nggak tahu. Pak. Ya, Bapak yang penceramahnya nih Pak. Gimana? Yang lagunya yang gimana? Pak, Bapak nyanyi, saya yang rekam deh Pak. Alah, jangan. Ayo, beramal baik. Gimana, Fer? Ayo. Saya nanti takutnya pada bukan nih Pak jamaahnya. Suaranya bagus, lebih bagus daripada Limbat loh. Iya, terima kasih. Iya, masalah. Iya. Yang berikutnya Pak Ustadz, Ketua Bidang Keagamaannya Pengurus Daerah Karawang, Ibu Ida mau bertanya. Silakan. Bida. Mana Bida? Bu Ida, silakan. Masalah Bu Ida Farida. Itu masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ida. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa mengisi acara kajian di Pemda ini Kabupaten Karawang pada sore hari ini. Pak Ustadz, saya masih ada yang ingin saya tanyakan Pak. Itu bukan kadang ya Pak, ada amal jariah. Yang disebut amal jariah itu yang mengalir sampai ke akhirat. Dan ada juga amal yang hanya kalau kita memberikan sedekah misalnya pada hari Jumat itu ya Pak ya, kadang kita suka kasih makanan kepada orang-orang fakir miskin atau kepada orang yang sholat Jumat gitu. Gimana bedanya ya Pak dengan kita memberikan Al-Quran kepada para tahfiz Quran? Itu bedanya di mana ya Pak? Dari segi pahalanya itu katanya kalau Al-Quran itu kan jariah sampai kita akhirat ya Pak ya? Mohon penjelasannya. Dua-duanya Bu, sedekah juga jadi jariah. Karena dengan kita kasih sedekah, orang itu berbuat baik, dia sholatnya pahalanya mengalir kepada ibu. Maka jariah itu ada 3. 1, ilmu. Karena orang sedekah tidak harus dengan harta, seilmu. Memberikan manfaat, mengajar, ngasih fasilitas kebaikan, semuanya ada ilmu. Yang kedua, harta. Yang ketiga, anak-anak soleh. Anak di situ bukan harus anak kandung. Yang dia senantiasa karena dalam Islam itu anak ada 3. Anak yang itu karena orang tua melahirkan atau mengasuh, 2 karena menikahkan, yaitu mertua, orang yang berjasa, yaitu para guru, para ustadz itu juga punya anak-anak. Jadi dia tetap jadi jariah. Karena sedekahnya kepada orang itu bisa beramal baik, amal baik itu pun juga mengalir. Dengan membiayai SPP, ternyata dia lulus jadi notaris dia juga amal baik, maka selama SPP yang kita berikan kepada orang miskin tadi, sehingga jadi notaris, maka pahalanya mengalir kepada dia juga. Mandala ala khair falau ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang memberikan jalan kebaikan untuk orang berbuat baik, maka pahalanya mengalir juga pada dia. Yang kedua, bagaimana dengan tahfidz Quran? Itu juga. Karena orang yang nggak hafal Quran cukup biayai orang yang menghafal Quran, maka pahalanya sama dengan yang menghafal itu tanpa menguranginya. Jadi dua-duanya jariah Bu, gitu. Ya, mana prioritasnya? Kalau memang di situ tahfidz Qurannya udah banyak ya jangan tiap hari kasih Quran, gitu. Nah, berikan pada orang miskin. Makanya bagusnya kalau sedekah itu pakai amil, pakai panitia zakat supaya ada prioritas. Apalagi kurban, kalau kurban itu perlu ada database.
semua ditaruh di satu tempat, ternyata sampai meluap, sementara yang lain yang miskin banget dapat terus, yang setengah miskin nggak dapat. Ya, begitu. Begitu, Pak, Ibu. terima kasih. Ya, masih ada lagi? Baik, Ya. Pak Ustadz, ini ngomong-ngomong dari tadi Pak Ustadz kan sempat menawarkan nih kalau di sini Bapak Ibu ada yang berminat, barangkali ada ingin menyalurkan zakatnya nih Pak Ustadz atau sedekahnya, bisa kemana nih Pak Ustadz informasi? Boleh langsung ke saya, nanti komunikasi langsung dengan saya di Pondok Pesantren Bina Anak Soleh, Bias, Jalan Wiro Saban Barat, nomor 6. Atau Firisa di chat di nomor handphone saya juga boleh 081 081 2296 7085. Ya, tapi nanti semua donasi langsung saya serahkan diri. Jadi saya nggak mau ngurusi uang. Saya kelemahan saya di ngurus uang. Itu. Nanti saya salurkan di tempat saya ada korban Merapi. Itu orang-orang yang bapak ibunya sudah meninggal karena Merapi. Ada yang bapaknya, ada yang ibunya. Itu makanya itu sekolah gratis, makan gratis, tinggal gratis di rumah saya. Walaupun saya juga punya yayasan yang berbayar. Karena itu. Nah, itu subsidi silang. Biasanya sisa berasnya saya kirim ke sana. Itu. Di rumah saya sendiri ada 178 anak. 178 anak di rumah saya. Alhamdulillah belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Entah dari teaching, training, syuting. Untung saya diundang Ferisa. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya. Baik. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ada yang bingung mau menyalurkan zakat atau sedekahnya kemana? Panitia sudah men-share nomor Pak Ustadz Jayanto. Bapak Ibu bisa nge-save, nanti bisa langsung menghubungi beliau, asal jangan nawarin pinjaman online ya Pak ya. Ah, itu yang jadi masalah. Kelihatan wajah-wajah yang terbelit pinjol ya. Baik Bapak, ini masih mau ada satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Terakhir ya, ini karena saya ditunggu tamu. Ya. Baik. Terakhir ya Pak Ustadz, ada yang bertanya tentang zakat mal, bagaimana cara menghitung nisabnya? Kalau nisabnya, kalau zakat mal berkaitan dengan barang atau kaitannya dengan gaji, ya sebetulnya setiap pas gajian aja potong 2,5%. Setiap ada hasil 2,5%. Itu paling gampang. Tetapi kalau wujudnya adalah wujud misalnya mal itu emas, maka 86 gram itu diambil 2,5%-nya itu selama haulnya menerima 1 tahun. Jadi per tahun dikeluarkan. Itu pun kalau itu disimpan. Tapi kalau dipakai tidak. Misalnya brosnya ibu 5 kilo, dipakai tiap hari pakai bros 5 kilo itu, karena dipakai itu tidak ada kewajiban. Tetapi ada kerangka zakat, ada jiwa zakat. Kalau kerangka kewajibannya memang tidak, tapi jiwanya harusnya dikeluarkan. Karena Nabi melihat anaknya. Anaknya Fatimah punya cincin dari perak. Cincin dari perak itu berapa harganya? Nabi tanya, sudah kamu keluarkan zakatnya? Belum, langsung dilepas. Tidak dipakai lagi sampai dikeluarkan zakatnya, baru dipakai. Padahal kalau dari segi nisab, dia nggak memenuhi nisabnya. Karena nisabnya perak itu kira-kira berapa kilo? Masa ada 1 kilo bawa cincin 1 kilo kan nggak mungkin. Nah, tapi walaupun sedikit saja dikeluarkan. Itu namanya jiwa zakat. Maka lebih baik untuk zakat ini jangan terlalu berhitung banget kepada Allah. Yang penting apa yang lebih dari kita ambil 2,5%. Itu paling sederhana. Kalau di ASN sih gampang. Kalau seperti saya itu dosen itu potong gaji. Gaji sebelum dibawa pulang diambil 2,5% oleh bendahara. Itu paling gampang. Kalau notaris tinggal ini aja. Pokoknya ada keuntungan berapa ambil 2,5% dari itu. Insya Allah nggak akan terbakar, nggak akan tercuri, nggak akan hilang harta yang disedekahkan. Dan itu keberkahan. Allah ganti jauh lebih banyak. Intan sallallahu yang surga. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi ini juga strategi marketing biar Ferisa masih menghubungi saya. Ya, baik, insya Allah Pak Ustadz, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri acara kajian hari ini. Bapak Ustadz mohon berkenan untuk memimpin doa penutup Pak. Baik, doa tidak terkabul kalau hati kita kosong. Tolong isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan orang tua. Satu, orang tua adalah yang melahirkan atau yang mengasuh, yaitu orang tua kita sendiri. Yang kedua adalah yang menikahkan kita, yaitu mertua. Hadirkan mertua, anak turun kita dari mertua. Yang ketiga adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Ketua Pemda, sekretaris, pengawas Pemda, ini adalah orang tua kita di sini. Hadirkan dalam hati kita,
Mudah-mudahan orang-orang tua kita senantiasa diberi keberkahan, kemanfaatan, kesehatan hidupnya dunia sampai akhirat. Untuk orang tua kita sendiri utamanya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, hadirkan, sebut namanya, masing-masing kita punya orang tua, maka tolong hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kami yanbaghi jawatika kalim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Walil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlis rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Kalau ada drum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, Farisa, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah mau kawin lagi, itu gading Martin, enak saja. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong ini Kerawang jangan lupa ngundang saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti kapan kalau sudah mulai normal, izin kami akan mengundang Pak Ustadz langsung. Siap, Bunda. Ke Kerawang, Pak Ustadz. Siap, Bunda. Jangan di blacklist pokoknya saya, Bunda. Pak Fadir, Pak Adri. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Semuanya, Pak Saiful, Pak Iwan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Iwan, Pak Saiful, Pak Lubis. Mohon maaf. Pamit. Susun, Pak. Ya, Farisa. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, saling sapa. Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu yang Sama-sama, kami Dede. sayangi, dengan dipanjatkannya doa penutup tadi, maka berakhir pula kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga setelah ini kita lebih sadar dalam beribadah agar tidak terjadi spiritual distancing dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak me time untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pesan dari Bapak Ustadz Wijayanto, jangan lupa ada 5 waktu. Yang pertama time, ketiga family time, keempat social time, dan kelima adalah study time. Secara pribadi dan mewakili segenap panitia, saya mengucapkan terima kasih telah hadir. Maaf jika terdapat kehilafan selama berlangsungnya acara. Semoga kita dapat bersilaturahmi kembali dalam acara lainnya. Pengurus Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia, tulus mengabdi, semangat berkontribusi. Saya tutup acara pada kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Fati, Pak Ya, Bu. Fati. Terima kasih, Bu. Dilek. Terima kasih. Terima kasih. Senior semuanya. Kang Iwan, terima kasih Kang Iwan semuanya. Terima kasih Bu Nende. Ketua RT, Sampai terima ketemu di kasih. acara Ya, Pak Bati. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat selalu. Ya. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Terima kasih, Bu Pak. Eti. Terima Sukses, kasih Bu Pak Eti. Edi. Dede, terima kasih. Bu Ida, terima kasih.